Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang kelima. Bagi kalian yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Benny mempunyai ketertarikan dengan unsur boron karena sesuai dengan huruf awal namanya. Ia mengumpulkan beberapa nama senyawa yang mengandung unsur B dengan ARB adalah 11 masing-masing 1 mol. Dari senyawa berikut, senyawa manakah yang mempunyai unsur boron terbesar? Yang pertama ada B2O3 dengan MR70. Oke, berarti kita akan mencari untuk B2O3 bahwa persentase B di sini kan B-nya ada 2, berarti 2 dikali ARB per MR dari B2O3 dikali dengan 100%. Di mana ARB di sini adalah 11, berarti 2 dikali 11, kemudian MR B2O3 adalah 70, berarti per 70 dikali 100%. Hasilnya adalah 31,4%. Kemudian yang B ada BF3, di sini B-nya ada 1, berarti nanti persentase dari B ARB per MR BF3 dikali 100%. Nah, ARB adalah 11, kemudian MRBF3 adalah 68 dikali 100%, hasilnya adalah 16,2%. Kemudian untuk pilihan C ada BCl3, di sini B-nya ada 1, berarti nanti persentasenya adalah ARB per MRBCl3 dikali 100%. ARB-nya 11, MRBCl3 117,5 dikali 100%, berarti hasilnya adalah 9,4%. Kemudian yang D ada BBR3, di sini persentase B karena B-nya hanya 1, berarti ARB per MRB BR3 dikali 100%. ARB adalah 11, MRB BR3 adalah 251 dikali 100%, hasilnya adalah 4,4%. Sedangkan yang E ada BOH3, di sini B-nya hanya ada 1 sehingga ARB per MR BOH3 dikali 100%. ARB adalah 11, MR-nya adalah 62, dikali 100% hasilnya adalah 17,7%. Berarti yang memiliki persentase boron terbesar di sini adalah B2O3 dengan persentase sebesar 31,4%. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 2, sejumlah larutan NaOH 0,06 m dicampur dengan HCN 0,04 m dengan nilai Ka 6 kali 10 pangkat negatif 10. Jika campuran ini memiliki pH 10 negatif log 6, maka perbandingan volume NaOH dengan volume HCN sebelum dicampurkan adalah berapa? Oke, di sini ada pH 10 min log 6. Hati-hati di sini kalau dalam pH-nya ada tanda negatif. Jadi 10 min log 6 ini adalah suatu pH asam ya. Nah, di mana ketika dia pH asam, kemudian diketahui nilai Ka, berarti ini adalah konsep dari penyangga. Berarti kalau kita akan balik, kita akan mencari nilai H plusnya yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 10. Selanjutnya kita reaksikan dulu NaOH kalau direaksikan dengan HCN, hasilnya adalah NaCN plus H2O. Kita akan mencari mol masing-masing. Mol NaOH adalah molaritas kali volume. Molaritas dari NaOH adalah 0,06. Kemudian volumenya belum ada sehingga saya simbolkan X menjadi 0,06X. Sedangkan molnya HCN, molaritasnya adalah 0,04, kemudian volumenya belum ada, saya simbolkan Y. Sehingga mol HCN adalah 0,04Y. Kemudian kita akan MRS. Ingat dalam MRS sebelah kiri tandanya adalah dikurang, kemudian sebelah kanan tandanya adalah ditambah. Oke, mula-mula dari NaOH-nya tadi sudah ada 0,06, kemudian HCN-nya 0,04Y. Nah, konsepnya dalam penyangga ini mol yang lemah akan sisa, dengan kata lain mol yang kuat ini akan habis bereaksi. Di sini yang kuat adalah NaOH, sehingga NaOH-nya akan habis bereaksi, sehingga agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 0,06X. Kemudian untuk mencari mol yang lain kita menggunakan perbandingan koefisien. NaOH tadi untuk koefisien 1 nilai molnya adalah 0,06X. Di sini HCN juga koefisien 1 berarti 0,06X juga. Untuk
hasil pengurangannya adalah 0,04Y min 0,06X. Kemudian NaCN karena koefisien 1 juga berarti 0,06X. Nah, karena di sini ada sisa asam, berarti untuk H plus rumus dari penyangga adalah Ka dikali mol asam per mol garam. H plusnya sudah ada 6 kali 10 pangkat negatif 10. Ka-nya di sini juga 6 kali 10 pangkat negatif 10. Mol asamnya ini tadi 0,04Y min 0,06X dan mol garamnya 0,06X. Ini bisa kita coret, ini coret, ini coret. Sehingga 0,06X sama dengan 0,04Y min 0,06X. Kita pindah ruas sehingga 0,12X sama dengan 0,04Y. Nah, soal menanyakan perbandingan volume NaOH dibandingkan dengan HCN. Tadi yang NaOH saya simbolkan X dan yang HCN saya simbolkan Y. Sehingga akan saya buat perbandingan X banding Y yaitu 0,04 per 0,12. Atau perbandingan sederhananya adalah 1:3. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 3, suatu molekul PVC dapat dinyatakan dengan CH2CHClN. Larutan yang mengandung 12,5 gram bahan tersebut dalam 500 gram benzena mendidih pada suhu 80,11 derajat Celcius. Jika harga Kb-nya 2,5 derajat Celcius per mol dan titik didih benzena adalah 80,10 derajat Celcius, maka harga N-nya adalah berapa? Oke, di sini sudah ada titik didih atau Tb dari PVC-nya yaitu 80,11 derajat Celcius. Nah, untuk mencari delta Tb, kita bisa menggunakan rumus Tb dikurangi Tb0. Tb-nya tadi adalah 80,11, Tb0 atau titik didih dari pelarutnya adalah 80,10. 80,11 dikurangi 80,10 hasilnya adalah 0,01. Nah, delta Tb sendiri ini rumusnya adalah Kb dikali dengan M atau molalitas. Karena molalitasnya belum ada, saya akan coba rumus. Sehingga delta Tb sama dengan Kb dikali massa per Mr dikali 1000 per P. Delta Tb-nya sudah ada 0,01, Kb-nya tadi juga sudah ada 2,5, kemudian massanya adalah 12,5, Mr-nya dicari, kemudian massa pelarutnya adalah 500. Sehingga Mr ini adalah 2,5 dikali 12,5 dikali 1000 per 0,01 dikali 500. Hasilnya adalah 6250. Nah, nilai MR ini kita akan gunakan untuk mencari nilai N. Jadi nanti MR dari Z-nya ini sama dengan N dikali MR dari CH2CHCl. Jadi MR-nya tadi adalah 6250, kemudian N-nya kita cari. Nah, MR CH2CHCl ini adalah penjumlahan dari masing-masing AR ya. Jadi ARC adalah 12, ARH ini 1 tapi kali 2 menjadi 2, ARC lagi 12, ARH-nya 1, ARCl 35,5. Sehingga 6250 sama dengan N dikali 62,5, N-nya adalah 6250 dibagi 62,5, hasilnya adalah 100. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 4, air merupakan salah satu senyawa yang paling penting untuk kehidupan. Oleh karena itu, kebutuhannya banyak digunakan di industri, maka industri A menggunakan sebanyak 2022 gram H2 dan 2022 gas O2 untuk menciptakan air. Pertanyaannya, bentuk molekul air adalah yang mana? Oke, air di sini rumusnya adalah H2O. Nah, di sini kan atom pusatnya adalah O, di mana O mengikat 2 atom H, sehingga nanti VCPR-nya adalah AX2. Nah, untuk mencari jumlah PEB atau nilai E-nya, nanti kita bisa konfigurasikan dulu atom pusatnya. Atom pusat O kalau dikonfigurasikan menjadi 26, dengan kata lain O memiliki 6 elektron valensi. Nah, rumus PEB ini adalah jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PEI dibagi 2. Jumlah elektron valensi atom pusatnya tadi adalah 6, kemudian jumlah PEI-nya adalah 2, dibagi 2 hasilnya adalah 2, sehingga E-nya adalah 2. Nah, AX2E2 ini bentuknya adalah bentuk V ya, ini AX2E2 yaitu planar bentuk V. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 5, seorang laboran akan membuat larutan dengan cara mencampurkan larutan X dengan larutan NaOH dalam gelas kimia. Volume dan konsentrasi dari masing-masing reaktan adalah sama, yaitu 100 mili dan 0,3 m. Diketahui bahwa larutan X ini diperoleh dari oksidasi larutan Y yang memberikan hasil positif dengan reaksi Tollens. Maka kemungkinan larutan X yang digunakan oleh laboran tersebut adalah apa? Perhatikan di sini tadi X ini diperoleh dari oksidasi larutan Y. Berarti Y dioksidasi akan menghasilkan X, di mana X ini akan memberikan hasil positif dengan reaksi Tollens. Nah, dari senyawa turunan alkana yang akan menghasilkan hasil positif dengan reaksi Tollens ini adalah aldehid, di mana aldehid ini memiliki nama lain alkanal. Sehingga dari pilihan yang sama dengan alkanal yaitu propanal, ini kan mengikuti nama alkanal. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 6, diketahui data unsur berikut ini ada unsur X dengan golongan 2A dan unsur Y dengan golongan 6A. Unsur X periode 3, unsur Y periode 2. Jika X dan Y berikatan, ikatan yang mungkin terjadi dan senyawa yang terbentuk secara berurutan adalah yang mana? Oke, tadi X termasuk dalam 2A dan Y termasuk dalam 6A. Di mana 2A ini termasuk ke dalam suatu logam dan 6A termasuk ke dalam non-logam. Nah, kalau ada logam dan non-logam ini dia bereaksi, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Sehingga jawabannya yang ikatan ion kalau tidak pilihan A, pilihan C, ya pilihan E. Nah, untuk memprediksikan rumus senyawanya, logam ini akan cenderung melepaskan elektron sesuai golongan. Berarti dia akan melepaskan 2 elektron karena X adalah golongan 2A, sedangkan non-logam akan menerima agar oktet atau 8. Nah, di sini kan dia golongan 6. Agar menjadi 8, berarti dia akan cenderung menerima 2 elektron. Berarti X tadi melepas 2, Y menerima 2. Untuk memprediksikan rumus senyawanya, kita tinggal silangkan angkanya. Nah, ini kalau kita silangkan, maka rumusnya akan menjadi X2Y2. Ketika angka yang kita silangkan bisa disederhanakan, maka wajib disederhanakan. Sehingga rumusnya menjadi XY. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang A, ikatan ionik dengan rumus XY. 7. Suatu sel elektrokimia dengan elektroda Zn dan Ag pada keadaan standar menghasilkan arus 0,75 ampere selama 321 menit. Diketahui nilai R0 masing-masing untuk Zn dan Ag, maka pengurangan massa di anoda adalah berapa gram? Oke, di sini di anoda itu akan terjadi reaksi oksidasi, di mana yang akan mengalami oksidasi adalah zat yang memiliki E0 kecil. Di sini Zn-nya min 0,76 dan Ag-nya adalah plus 0,8. Karena yang lebih kecil yang Zn, maka yang akan bertindak sebagai anoda adalah Zn. Nah, untuk menghitung pengurangan massa, kita menggunakan hukum Faraday, di mana G ini rumusnya adalah I kali T per 96500 dikali AR per N. I adalah kuat arus sebesar 0,75, kemudian T adalah waktu, di sini masih dalam menit, 321 menit. Nanti kalau mau menjadi detik, kita tinggal kali 60 per 96500, AR yang kita gunakan adalah AR-nya Zn, yaitu 65, kemudian N-nya di sini adalah muatan Zn, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 4,865 gram. Nomor 7, jawabannya adalah pilihan yang B. 8. Percobaan penentuan laju reaksi untuk 2H2 plus 2NO menjadi 2H2O plus N2 diberikan 3 data percobaan sebagai berikut. Pertanyaannya, harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut adalah yang mana? Untuk mencari tetapan laju, kita akan mencari orde masing-masing Z. Jadi orde H2 berarti kita lihat 2 data NO yang sama. Di sini NO yang sama adalah data 1 dan data 2. Berarti kita akan membandingkan data 1 dan data 2, sehingga V2 per V1 sama dengan H2 data kedua pangkat X per H2 data ke-1 pangkat X. V2-nya adalah 64, V1-nya adalah 32, H2 data keduanya adalah 0,02, data ke-1-nya adalah 0,01 pangkat X. 64 bagi 32 yaitu 2, 0,02 bagi 0,01 adalah 2 pangkat X, sehingga X adalah 1.
Selanjutnya kita mencari orde NO. Nah, kalau mau mencari orde NO berarti lihat data H2 yang sama. Di sini H2 yang sama adalah data 2 dan data 3, yaitu sama-sama 0,02. Sehingga V3 per V2 sama dengan NO data ketiga pangkat Y per NO data kedua pangkat Y. V data ketiganya adalah 256, data keduanya adalah 64. Kemudian NO data ketiganya adalah 0,04 dan data keduanya adalah 0,02 pangkat Y. 256 dibagi 64 yaitu 4, 0,04 dibagi 0,02 yaitu 2 pangkat Y. Sehingga Y adalah 2. Nah, untuk mencari tetapan laju itu adalah K. Nanti kita akan menggunakan persamaannya dulu. Jadi dari orde tadi persamaannya adalah V sama dengan K dikali H2 pangkat 1 karena ordenya 1 dan NO pangkat 2 karena orde NO tadi adalah 2. Mencari K kita bebas menggunakan data manapun, misal saya akan menggunakan data 1. Nah, kita akan masukkan ke nilai persamaannya ini. V data ke-1 adalah 32, kemudian K-nya kita cari. H2 data ke-1 adalah 0,01 atau 10 pangkat negatif 2 ya, pangkat 1. Kemudian NO data ke-1-nya adalah 0,02 atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Sehingga 32 sama dengan K dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga K adalah 32 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 6, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang C. 9. Dalam wadah 2 liter, gas H2 dan gas I2 bereaksi membentuk gas HI menurut persamaan reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI. Jika pada kesetimbangan reaksi ini terdapat 0,1 mol H2, 0,2 mol I2, dan 0,5 mol HI dengan tekanan total 5 atm, maka nilai Kp reaksi tersebut adalah berapa? Oke, di sini sebelum mencari Kp, kita akan mencari nilai tekanan parsial masing-masing. Jadi misal saya mau mencari pH2 berarti rumusnya adalah mol H2 per mol total dikali P total. Mol H2-nya adalah 0,1, kemudian mol totalnya ini ya, 0,1 ditambah dengan 0,2 ditambah dengan 0,5. Ini totalnya adalah 0,8. Sehingga untuk H2 0,1 per 0,8 dikali 5 hasilnya adalah 5 per 8 atm. Kemudian untuk P dari I2 berarti mol I2 per mol total dikali P total. Mol I2-nya adalah 0,2, mol totalnya adalah 0,8 dikali P totalnya adalah 5 yaitu 10 per 8. Sedangkan P-nya HI berarti mol HI per mol total dikali P total. Mol HI-nya adalah 0,5, mol totalnya tadi 0,8 dikali 5 hasilnya adalah 25 per 8. Nah, Kp di sini berarti rumusnya PHI pangkat 2 per PH2 pangkat 1 dikali PI2. P dari HI-nya tadi sudah ada 25 per 8. Kemudian PH2-nya adalah 5 per 8 dan PI2-nya adalah 10 per 8. Nah, di sini yang HI kan pangkat 2 ya, jadi 25 per 8 pangkat 2 sama saja 25 per 8 dikali 25 per 8. Nah, di sini saya ubah menjadi 25 per 8 kali 25 per 8 kali 8 per 5 kali 8 per 10. Ini bisa coret-coret, kemudian ini juga bisa coret-coret. Nah, 25 dengan 5 berarti kalau dibagi yang atas di sini tinggal 5. Kemudian 5 bisa dibagi dengan 10, 5-nya habis. Di sini 10 bagi 5 yaitu 2. 25 per 2 hasilnya adalah 12,5. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang B. Terakhir nomor 10, senyawa hidrokarbon CXHY dibakar sempurna menghasilkan 66 gram karbon dioksida dan 2 mol air. Massa oksigen yang dibutuhkan untuk membakar senyawa hidrokarbon tersebut adalah berapa? Oke, di sini kan berarti pembakaran ya. Berarti kalau dibakar CXHY akan saya tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita akan mencari mol dari CO2 dulu. Mol rumusnya adalah massa per mR. Massa CO2 adalah 66, MR-nya
Kita cari ARC ini 12 ditambah 2 kali 16, 32 tambah 12 yaitu 44. Sehingga 66 dibagi 44 hasilnya adalah 1,5 mol. Ini untuk mol CO2. Dan mol H2O-nya sudah ada yaitu 2 mol. Sehingga saya bandingkan, nah agar perbandingannya menjadi bulat sehingga masing-masing bisa saya kali 2 menjadi 3:4. Di mana perbandingan mol ini sama dengan koefisien, artinya dalam persamaannya akan menjadi CXHY ditambah O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, di sini untuk mencari massa dari oksigennya kita akan tentukan dulu rumus nyawa hidrokarbonnya, di mana persamaan reaksi ini harus setara, artinya jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Nah, C di sebelah kanan di sini ada 3, berarti nanti di sebelah kiri juga ada 3. Kemudian H di sebelah kiri 4 kali 2 yaitu 8, berarti di sebelah kiri juga 8. Kemudian O di sebelah kanan di sini 3 kali 2 yaitu 6 ditambah 4 yaitu 10. Di sebelah kiri baru ada 2, agar menjadi 10 berarti saya kali 5. Nah, kita akan mencari mol O2 menggunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien O2 per koefisien CO2 dikali mol CO2. Koefisien O2 adalah 5, koefisien CO2 adalah 3, mol CO2 tadi adalah 1,5 mol ya ini. Sehingga 5/3 dikali 1,5 hasilnya adalah 2,5 mol. Untuk mencari massa rumusnya adalah mol dikali MR. Molnya tadi sudah ada 2,5, kemudian MrO2 berarti kan 16 kali 2 yaitu 32. 2,5 dikali 32 hasilnya adalah 80 gram. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari pembahasan UTBK Kimia 2022. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. See you.